Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.804.000. Rp4.804.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid kita akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional. Di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 31 Januari 2025 atau bertepatan pada tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah adalah pukul 12.54 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL, Imam Ustadz Rizky Molizar MA, sedangkan muazin Saudara Khairul Rizki SKM. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإلى الله ترجع الأمور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, syukur kita kehadirat Allah, Zat pencipta langit dan bumi beserta isi keduanya, termasuk umat manusia. Dalam surah Al-Taghabun ayat 14 yang barusan khatib bacakan, Allah menginformasikan kita tentang istri dan anak-anak kita sebagai musuh bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kalau kita berhenti sampai di sini, maknanya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kamu, anak-anak kamu adalah musuh bagimu. Kalau khatib hanya baca ayat sampai di sini saja, maka semua kita pulang ke rumah nanti menceraikan istri dan mengusir anak di rumah.
karena musuh kita semuanya. Allah lanjutkan ayat ini. Setelah Allah katakan aduwwal lakum fahdharuhum. Berhati-hatilah kamu terhadap istri dan anak-anakmu. Kalau kita berhenti di sini ayat ini, Allah suruh kita berhati-hati kepada anak dan istri kita, lebih dahsyat lagi emosi kita muncul. Tidak mungkin salah ini kalam Allah. Setelah dibilang musuh, disuruh berhati-hati lagi. Mulai nanti malamlah suami-suami berhati-hati dengan istri, tidak mau tidur dengan istri, takut ditusuk oleh istri. Mungkin sering bisik-bisik poligami dengan istri. Tapi ayat ini ada penetuhnya, ada keputusannya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apabila engkau memaafkan, engkau mendidik dia, engkau menyantuni dia, dan engkau mengampuni dia, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Kepada siapa? Kepada suami, istri, dan anak-anak semuanya. Manakala suami, istri, dan anak-anaknya itu paham hukum Allah, suami berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena anak belum tahu apa-apa. Suami berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena istri suka minta macam-macam rupa. Maka Allah jelaskan dalam surat lain, An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Allah sudah beri hak paten kepada lelaki, suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah penanggung jawab terhadap istri. Yang namanya penanggung jawab itu pemimpin. Yang namanya pemimpin mesti mempunyai ilmu imamah, ilmu leadership, dan ilmu manajemen. Terkadang ada suami yang berhasil memimpin perusahaan, berhasil memimpin kantor, berhasil memimpin organisasi, malah berhasil memimpin negara, tapi gagal memimpin keluarga. Sehingga terjadi macam-macam clash dan ketidaknyamanan dalam keluarga. Biasanya kasus-kasus seperti itu berefek kepada anak-anak. Dan banyak anak-anak yang hasil broken home itu gagal pendidikan dan gagal iman. Kalau kita mau simpulkan sampai di sini, maka seorang lelaki itu wajib memiliki ilmu, terutama sekali ilmu agama, kemudian ilmu kepemimpinan dan manajemen untuk keberhasilan kepemimpinan keluarga. Kenapa harus mulai dari keluarga? Ini yang sering ditinggalkan oleh umat Islam. Seolah-olah diangkat, dinobatkan, dikatakan, disebut sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinan adalah ketika seseorang berhasil memimpin negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kampung, dan desa. Sementara di rumahnya berantakan, anaknya tidak terdidik, istrinya menjadi tukang merepet ke sana kemari, akibat suami tidak mendidik keluarga. Apa efeknya?
Efek yang paling fatal adalah ketika seorang suami tidak nyaman ketika pulang ke rumah. Orang yang tidak nyaman itu akan berpengaruh dalam kehidupan sepanjang hayat. Maka kita tengok ada orang yang waktu muda, dia ramah sekali dengan lingkungan. Kalau jumpa orang, ada saja ceritanya. Dan ceritanya enak didengar orang, mengandung lucu lagi. Tapi setelah 2-3 orang anak, dia sudah mulai berkerut. Jumpa orang tidak lagi bergairah. Tubuh badannya menjadi kurus. Dan ngomongnya tidak lagi teratur. Manakala kita pelajari secara psikologis, rupanya ada sesuatu yang tidak nyaman dalam keluarga. Ketika pulang ke rumah, istrinya merepet, istrinya menyalah suami, istrinya mengkudeta anak-anak yang ada memihak kepada dia, sehingga di rumah suami tinggal seorang diri. Kalau ada tanah yang bersertifikat 2-3 tempat, semuanya sudah diamankan oleh istri. Jadi hidup seorang kepala rumah tangga dalam keadaan tidak nyaman. STNK dan BPKP mobil dikuasai oleh istri umpamanya. Kalau ini yang terjadi, maka selaraslah apa yang Allah gambarkan dalam At-Taghabun 14 tadi. Tambah dengan ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu innahu ajrun azim. Allah katakan, anakmu itu cobaan bagimu. Hartamu itu cobaan bagimu. Bayangkan ketika kita pulang ke rumah, anak tidak pernah dengar ngomong kita, kita punya harta sudah dikuasai oleh istri semuanya. Apa yang kita bisa lakukan? Alih-alih berdamai dengan istri, dengan suami, ya kita berakhir sajalah, kita ke pengadilan saja, ke mahkamah syariah saja. Biar selesai, aman. Begitu diputuskan cerai oleh mahkamah syariah. Yang suami cari pasangan lain, yang istri juga cari pasangan lain. Itu artinya perkawinan yang padra, perkawinan yang seri, hana talu tahu. Dan hana munang tahu. Tapi ada suami-suami pemberani. Dan hari ini tidak banyak lagi di bumi ini, khususnya di negeri ini. Di Arab banyak. Ketika dia memiliki pengetahuan baik yang spesifik macam kita katakan tadi, ilmu leadership dan ilmu manajemen dan ilmu agama, lalu dia ayomi isi dan anaknya, dia didik, tidak berhasil, dia kasih kepada orang yang patut untuk mendidik, tidak juga berjaya, maka terjadilah poligami. Suami kawin lain. Begitu bocor, terjadilah perang dunia kedua dalam rumah tangga. Perang dunia ketiga, yang kedua sudah selesai. Ketika itu terjadi, ada 2 kemungkinan juga yang akan berakhir. Cek-cok diamankan, tidak aman-aman. Istri tidak sabar, bawa cari keburukan suami, bawa ke mahkamah. Mahkamah panggil kedua-duanya. Kalau suami tidak sempat hadir, maka mahkamah terima sepenuhnya apa yang diburuk-burukkan oleh istri. Kalau suami bisa datang, bisa diklarifikasi. Dan mahkamah akan memfasilitasi. Ketika tidak boleh lagi difasilitasi, maka diputuskan cerai. Dalam kasus ini, yang rugi adalah istri.
Suami meskipun sudah bercerai, dia sudah punya istri yang dia poligami tadi. Tapi istri tidak punya suami. Dan kebanyakan orang lelaki susah kawin menikah dengan orang yang bercerai. Apalagi perceraian itu dimulai oleh wanita, oleh istri. Kasus ini kita angkat hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan karena kegagalan perjuangan Islam itu berawal dari kegagalan rumah tangga. Maka ketika ulama-ulama tempo dulu di Aceh saja, jangan kita katakan di tempat lain, menikah 2, 3 sampai 4, ulama-ulama besar Aceh dulu itu aman. Kenapa aman? Karena beliau-beliau itu punya ilmu untuk mengamankan keluarga. Negara yang dipimpin aman, organisasi yang dipimpin aman, keluarganya aman. Ketika tamu bertamu ke rumahnya juga tamu aman. Lain dengan sebahagian kita. Ketika tamu datang ke rumah, suami bilang suruh buat minum sama istri, di dapur sana sudah gedebam-gedemum. Tiap hari datang tamu kamu ini. Kalau datang tamu saya tidak pernah saya suruh buat minum sama kamu. Dengar oleh tamu. Adakah tamu yang tenang bertamu mendengar cekcok di dapur sana? Tentunya tidak ada. Makanya kenyamanan keluarga adalah kesuksesan dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Maka kalau kita mau mengamankan sebuah negara, tugas pemimpin negara yang paling utama dan penting adalah bagaimana dia mendidik bangsanya agar bangsanya itu mampu mengamankan keluarga. Kalau keluarga tidak mampu diamankan, maka efeknya merambas kemana-mana. Maka kita melihat anak-anak pembesar negeri yang terlibat narkoba, terlibat penipuan, perampokan, perzinaan dan sebagainya. Karena keluarga gagal dibina, sementara pimpinan keluarga mencari popularitas dan keberhasilan dalam membina tanggung jawab di luar keluarga. Sesungguhnya keberhasilan Rasulullah SAW semata-mata karena beliau mampu mengamankan keluarga. Dan orang-orang akan tunduk patuh kepada beliau karena beliau menjadi pemimpin yang berhasil dalam keluarga dan Allah berikan keberhasilan beliau dalam memimpin agama dan negara. Mulai dari negara Madinah. Dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dua Khulafaur Rasyidin yang dekat masanya dengan kehidupan Rasulullah SAW, tidak ada rival dalam kepemimpinan, tidak ada oposisi dalam kepemimpinan, karena memang kepemimpinan Rasulullah SAW masih mengalir kepada dua khalifah ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Untuk itu semua hadirin sedang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, marilah kita memulai dari keberhasilan dan kesuksesan keluarga. Dan kunci kesuksesan itu ada pada sebuah kesabaran. Sabar itu memperoleh kemenangan. Man sabara dhafara. Artinya, kalau kita pulang ke rumah, ada orang yang merepet-repet di rumah, tidak perlu bersambut sahut. Tidak sanggup kita dengar, keluar lagi. Minum di warung kopi. Pulang lagi nanti masih merepet, keluar lagi. Sudah pulang malam masih merepet juga, keluar lagi. Pulang esok pagi. Itu baru orang merepet-repet di rumah itu berpikir, kemana dia semalam ya? Ini pasti ada simpanan lain. Ketika dia berpikir seperti itu,
maka dia akan melacak kepada teman-temannya, teman-teman suaminya. Begitu ada teman suami yang agak mempelanduk becun, pegah haju, nanti pun kata tun kalau kau lintur orang poligami. Menyanyian yang terjadi, tahu tiga tu rumah, nyamprang dunia kelihaya benar. Maka kita yang menjadi teman suami orang juga jangan menjadi provokator. Kita tidak tahu begitu teman kita itu pulang ke rumah, langsung meledak rumahnya. Jadi kesabaran itu adalah puncak keberhasilan dalam kehidupan ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah, tidak pernah membalas kejahatan orang, selalu sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Orang bilang sabar itu kan ada batasnya. Siapa yang beri batas? Allah tidak pernah beri batas sabar. Nabi tidak pernah beri batas sabar. Hanya kita yang emosi saja yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau kita tanya sampai kemana batasnya? Ke Kuala Simpang kah? Ke Medan kah? Dia tidak bisa jawab juga. Kalau dijawab, tidak sampai ke Kuala Simpang, sampai ke Bidun saja. Berarti kalau begitu saya mau keluh semuanya. Sampai ke sana sudah habis sabar. Berarti saya lewat daripada sabar yang kamu batasi. Jadi sabar tidak ada batasnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi bahan renungan kepada kita dan khususnya kepada khatib sendiri, dan marilah kita saling mengingati, saling menolong, membantu, dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena itulah orang-orang yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal asr. Demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Salah satu yang tidak merugi adalah orang-orang yang saling memberi nasihati secara kebenaran dan secara kesabaran. Jangan pula ada di antara kita nanti melihat ada orang jadi khatib di Rawdatul Jannah, tapi dia ngomong kasar di pasar ikan umpamanya. Kita tidak berani menasihati dia. Kenapa? Dia akan khatib, dia lebih alim daripada kita. Orang alim ada buat salah juga. Jangan kita pikir orang alim tidak buat salah. Ada keliru juga karena manusia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا صفوفكم mohon shaf lurus rapat dan rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.